Apa kabar, Mas? Alhamdulillah alhamdulillah sehat. Pertanyaan saya selalu, sering ini saya ulang, ngapain Anda semua ini udah ada di luar negeri, relatif settle, enak dan sebagainya itu masih ngurusin apa yang terjadi di Indonesia kan gitu ya? Saya kira yang selalu kita dengungkan teman-teman FTA diaspora itu Mmm, satu, Mas, bahwa kita ini kan diaspora, mhm. ya saya mungkin termasuk yang paling muda ya, Oh, maksudnya baru paling belum sampai 30 tahun, tapi rata-rata mereka itu sudah 30 tahun, 35 tahun. Tapi mereka berpikir bahwa ini kita dapat kenikmatan ya dari mmm, Yang Maha Kuasa, dari Allah, mhm, bagaimana kita payback gitu mhm, loh, untuk melihat saudara-saudara kita yang di Indonesia. Jadi semacam rasa kepedulian ini karena merasa kita di luar negeri seperti ini, kok saudara-saudara kita di Indonesia kapan mhm, sampainya, seperti kita punya kehidupan dalam arti tatanan sosial yang lebih mapan, ekonomi, sosial ekonomi lebih mapan, dan lain sebagainya. Kan itu yang jadi concern kita. Sehingga kita selalu mau berusaha menyuarakan, paling tidak ada yang menjembatani suara saudara-saudara kita di Indonesia. Nah, itulah concern kita gitu loh, Mas. iya, Itu yang paling. walaupun sekarang Amerika gonjang-ganjing, tapi Anda tetap merasa lebih beruntung ya dibandingkan dengan saudara-saudara yang ada di Indonesia gitu ya? Ya, kita beruntung dalam arti bahwa kita punya di sini kan mereka sudah mapan ya, Mas, ya. Iya, Jadi di sini di Eropa, teman-teman yang di Eropa, di Australia, dan teman-teman di Asia Pasifik seperti Tokyo, Korea, kan mhm, kita ada di situ semua, Singapura, Malaysia. mhm, Mereka kehidupannya itu baik secara sosial dan ekonominya itu lebih teratur dan lebih mapan, mhm. sehingga kita merasa bersyukur tentang hal itu gitu loh. Iya, dan tentu institusi-institusinya juga jauh lebih ini ya, lebih lebih mapan juga dibandingkan dengan Indonesia. Karena itu kemudian, Anda ikut menyoroti juga soal sekarang ini ribut-ribut soal polisi juga gitu ya. Iya, iya. Kalau soal yang pernyataan yang dibuat oleh teman-teman diaspora yang Mas Hersu Mhm, mention, yang sebutkan tadi itu mhm, sebenarnya pernyataan itu kita akan kita sudah pikirkan jauh sebelumnya, Mas mhm, Hersu. Terus mhm, kita launching pada saat saat ini kan di teman-teman di Jakarta itu, kita pikirkan itu pertama kali pada saat Presiden Prabowo mau mereformasi Polri, karena kita pikir Polri itu di negara manapun itu nggak ada yang di bawah presiden, karena orang yang di bawah presiden itu, lembaga seperti ini di bawah presiden, di mana mereka punya kekuatan bersenjata, dan dia punya kekuatan seperti Indonesia, dia punya kekuatan hukum ya, itu sangat berbahaya, sangat bisa dipakai untuk alat kekuasaan, dan itu concern kita. Kita berpikir Pak